Pada tahap ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Hidrogo software. Yang kita ketahui bahwa software Hidrogo merupakan software navigasi dan akuisisi untuk survei batimetri. Adapun langkah-langkah pengoperasiannya, kita buka software Hidrogo. Pada Windows, kita pilih Nav. Software Hidrogo telah terbuka, tapi sebelumnya kita pastikan dongle milik Hidrogo sudah tertanam di USB port laptop atau komputer. Kita dapat memulai membuat project baru. Kita pilih new dan kita namai project tersebut, misalkan nama bendungan Tilong. Kita folder yang mau menjadi tempat kita untuk menyimpan project, misalkan saya di drive D di folder latihan. Oke. Versus surveinya, silakan kita namai survei 1. Ini ada tulisan add configuration from existing project. Misalkan ada kita sebelumnya telah membuat project baru dengan sistem dan settingan yang kita buat sama, kita dapat mengcopy dan kita tanda dengan tanda checkmark. Misalkan kita baru pertama kali membuat, kita hilangkan tanda checkmarknya dan kita pilih next. Reference kita misalkan isikan tahun 2016, deskripsinya kita misalkan namanya bendungan Tilong, kompaninya misalkan namai BPWS, surveyor misalkan XXX, operator XX, client X, location bendungan Tilong, Kupang. Tanggal survei misalkan kita tanggal 12 sesuai tanggal survei kita saat itu. Kalau sudah, kita pilih finish. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi dari project yang telah kita buat. Pertama kali kita pilih konfigurasi display unit. Di sini kita dapat menyeting satuan yang akan kita gunakan. Misalkan dari distance kita pilih meter. Untuk velocity kita pilih knot. Dan lainnya, misalkan untuk angle kita pilih derajat menit atau second, derajat menit second. Untuk lat long derajat menit second, elevasi meter, stationing lat long. Kalau sudah kita melakukan setting satuan dari display unit, kita pilih OK. Selanjutnya kita ke global setting. Sini global setting, status bar time frame-nya kita pilih local time. Display formatnya kita pilih time 24 hour. Koordinat kita pilih local grid. Coordinate order is not constant. Sudah sesuai. Kalau sudah, kita pilih OK. Selanjutnya kita kembali lagi ke configure dan kita pilih koordinat sistem. Di sini tampilan koordinat sistem. Secara koordinat sistem belum terbuat. Oleh karena itu kita membuat sistem koordinat baru. Dengan caranya kita pilih menu select, kita pilih new system, kita pilih next.
Selanjutnya kita pilih next. Koordinat sistem grup yang kita gunakan, kita pilih UTM. Zona sesuai dari lokasi bendungan Tilong Kupang itu masuk pada zona 51S. Selanjutnya kita pilih next. Dan metode koordinat your part of the world kita pilih yang WGS 1984. Kita pilih next. Select the geoid model you want to use, kita pilih no geoid model. Selanjutnya kita pilih finish. Koordinat sistem yang telah kita buat akan muncul di jendela koordinat sistem. Selanjutnya kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih vessel untuk kita membuat desain kapal yang akan kita inginkan. Kita pilih vessel. Kita dapat vessel masuk pada vessel configuration. Di sini masih kosong, makanya kita akan membuat konfigurasi baru. Kita pilih add. Nama vessel yang kita inginkan, misalkan nama speedboat. Ini masih baru, desain baru, kita buat nama 1. Oke. Selanjutnya kita ke menu editor. Bentuk dari vessel belum terbentuk, oleh karena itu kita membuat bentuk dari vessel tersebut melalui koordinat sistem Cartesian. Kita dapat menambahkan input tersebut melalui add. Dapat memulai menambahkan untuk speed yang kita buat. Kita menu edit, kita masukkan nilainya. Menambahkan lagi, edit. Edit. Add, edit. Add, edit. Jika bentuk kapal telah kita buat, selanjutnya kita melakukan offset dari alat yaitu GPS dan echo sounder terhadap posisi di kapal. Kita pilih menu add, kita tambahkan offset. Pertama kali kita offset GPS.
lagi untuk offset echo sounder. Berhubung posisi GPS tepat di atas tiang bracket milik echo sounder, maka posisi offsetnya sama. Oke. Jika untuk bentuk bezel dan offset telah kita buat, maka kita dapat pilih OK untuk mengakhirinya, dan kita pilih close. Selanjutnya kita masuk pada menu configure lagi, dan kita masuk ke menu equipment. Di sini kita akan memasukkan equipment atau alat seperti GPS dan echo sounder. Pertama kali kita pilih untuk GPS, equipment name kita pilih yang NMEA, dan pilih next. Dan service misalkan yang mau kita tampilkan, misalkan status bisa kita centangnya kita hilangkan. Ini sesuai keinginan kita saja, jadi ini opsional. Selanjutnya kita pilih finish dan masuk pada configure equipment dari NMEA atau GPS. Kita pastikan functionnya pada posisi primary dan local add bezelnya yang sesuai bentukan bezel yang kita buat tadi, speedboot, posisi offsetnya yang telah kita buat tadi, posisi di GPS. Selanjutnya kita beralih pada menu port name yang kita gunakan itu sesuai settingan port dari anten, port head milik anten. Kita pilih port dari COM4, bit per second atau bitrate yang kita gunakan 19.200, data bitnya 8, dan kita bisa melakukan tes koneksi data tersebut ke dalam Hidrogo. Nah, akan muncul tes raw data tes, artinya koneksi telah tersambung dengan milik Hidrogo, dan kita pilih close, kita pilih OK, dan kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita untuk menambahkan equipment yang satunya yaitu echo sounder. Equipment name-nya kita pilih yang Simrad EA500 series sesuai tipe transducer. Transducer yang kita gunakan EA440 dan ini EA500. Ini memiliki kesamaan konfigurasi. Kita pilih next, kita pilih finish. Jangan lupa posisi location-nya bezelnya yang telah kita buat tadi, speedboot, offset yang kita buat tadi di echo sounder. Selanjutnya kita balik pada menu port name yang kita gunakan dan port 5. Port 5 di sini artinya menerima sesuai dari settingan dari EA440. Kita bisa melihat pada menu installation, dia menggunakan COM6 sebagai transfer rate untuk mentransfer data. Dan untuk yang menerima melalui software Hidrogo di COM5. Bitrate yang kita gunakan 9600. Selanjutnya kita dapat melakukan tes koneksi ke Hidrogo. Ini menandakan koneksi telah tersambung. Kita dapat close program dan ya OK, dan kita dapat
menutup jendela equipment configuration dan kita pilih close. Selanjutnya kita beralih pada hidden object. Di sini kita akan membuat desain line survey yang akan kita buat. Kita pilih hidden object, nama grup yang kita gunakan, misalkan nama grupnya jalur, namai jalur, tipe local grid, segmennya 1 oke, tipenya line, new regional, domainnya misalkan kita namai jalur 01, kita pilih oke, nama 01, kita masukkan koordinat start awal survei, misalkan saya masukkan isian sebagai berikut. Pilih next. Selanjutnya untuk yang akhir line surveinya yang northing, kita pilih finish. Apabila kita ingin menambahkan line lagi, kita dapat membuatnya lagi yes. Kita akan buat single, oke. Nama yang line kedua, oke. Sisi start overnya 81419 X ya. Finish. Misalkan saya ingin membuat dua line survei untuk sebagai contoh. Misalkan apabila sudah selesai kita membuatnya, kita pilih no dan kita bisa pilih close. Selanjutnya kita bisa menampilkan desain line survey yang kita buat melalui menu display, open display, plan view map. Nah, ini jalur line survey yang telah kita buat tadi. Dan kita dapat membuat tampilan untuk GPS dan echo sounder di Hydroco ini. Misalkan kita tambah survey text properties, kita pilih yang name-nya tadi, kita masukkan untuk separatan lebih, kita edit, misalkan
posisi GPS. Untuk posisinya misalkan masukkan latitude, longitude, velocity-nya, ground speed, selanjutnya untuk echo sounder SIM rate, masukkan yang high frequency, low frequency, dan date type-nya. Jika sudah, kita pilih OK, maka akan muncul tampilan survei teks seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengetes apakah alat ini bekerja atau tidak, atau terhubung dengan Hidroko. Kita pilih menu online. Posisi telah tersambung. Untuk GPS tidak tersambung karena kita mengoperasikan di ruang tertutup, jadi sinyal tidak didapatkan. Untuk tambahan lagi, untuk echo sounder trace kita bisa menambahkan data mulai terekam mulai dari SIM rate EA500 tadi. Perekam data telah dimulai. Apabila kita ingin melakukan start survei, kita akan mulai dengan tombol start survei name yang kita buat tadi. Nah, posisi ini akan kita mulai untuk melakukan start survei. Sekian tutorial untuk instalasi Hidroko. Sekian dan terima kasih.